Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan saya, Bambang Robiin. Kali ini saya ingin menyampaikan materi pembekalan KKN ekuivalen Universitas Ahmad Dahlan dengan judul pemberdayaan melalui sosial media. Program KKN ekuivalen secara daring ini merupakan program KKN pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara online. Artinya tidak perlu ketemu dengan masyarakat. Nah, karena pelaksanaannya secara online, maka satu hal yang menjadi faktor utama yaitu teknologi yang digunakan. Bagaimana kita melakukan pemberdayaan masyarakat secara online, yaitu dengan menggunakan sosial media. Ada 6 langkah pemberdayaan masyarakat melalui sosial media. Yang pertama adalah menentukan program pemberdayaan masyarakat. Ini adalah langkah awal, yaitu dengan menentukan program apa yang ingin dijalankan secara online. Kemudian yang kedua adalah membuat media atau materi pemberdayaan untuk daring. Setelah kita bisa membuat atau setelah kita menentukan program yang akan dijalankan, selanjutnya adalah kita membuat sebuah media atau materi pemberdayaan yang nanti akan kita online-kan, sehingga masyarakat bisa mempelajarinya. Yang ketiga adalah membuat grup di Facebook sebagai channel utama untuk diskusi. Channel grup ini atau grup di Facebook ini digunakan sebagai jalur utama untuk berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga terjadi transfer informasi dari mahasiswa KKN kepada masyarakat. Langkah yang keempat adalah mensosialisasikan grup Facebook yang telah dibuat tersebut kepada masyarakat. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram, maupun melalui Facebook itu sendiri. Yang kelima adalah melakukan moderasi pada grup Facebook. Jika grup Facebook itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat, kemudian banyak masyarakat yang bergabung dalam grup tersebut, maka perlu dilakukan moderasi agar terjadi komunikasi yang baik. Dan langkah yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pemberdayaan masyarakat. Setelah kita menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui grup di Facebook tersebut, maka perlu dievaluasi apakah yang kita lakukan itu berguna atau tidak, atau ada peningkatan tidak dari pemberdayaan masyarakat tersebut. Baiklah, kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu menentukan program pemberdayaan masyarakat. Bagaimana caranya kita menentukan program pemberdayaan masyarakat ini? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mendefinisikan apa program pemberdayaan atau bantuan kepada masyarakat. Jadi program apa sih yang ingin diberikan kepada masyarakat? Sebagai contoh, di sini adalah program penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini adalah program penyuluhan untuk masyarakat supaya masyarakat memahami bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua adalah goal atau sasaran atau tujuan, yaitu tentukan tujuan program dari pemberdayaan yang telah dibuat. Jadi misalnya programnya adalah penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu apa tujuan dari program tersebut? Sebagai contoh misalnya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga adalah menentukan siapa yang menjadi khalayak sasaran dari program pemberdayaan masyarakat tersebut. Siapa yang menjadi sasarannya? Apakah orang tua misalnya?
secara khusus misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu atau justru remaja atau anak-anak. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan sasaran. Di sini contohnya kalau berkaitan dengan program penyuluhan perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat, misalnya contoh sasarannya adalah untuk orang tua dalam keluarga. Nah, sasaran ini penting nanti ketika kita akan mensosialisasikan program ini kepada masyarakat, siapa yang harus mengikuti diskusi di dalam grup yang kita buat. Baiklah, itu bagian yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu membuat media atau materi pemberdayaan untuk daring. Nah, materi atau media ini adalah tadi kalau misalnya contohnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat, maka materi yang ingin disampaikan kepada masyarakat itu seperti apa? Ini yang harus kita buat. Jadi membuat materi atau media pemberdayaan untuk masyarakat ini ada beberapa hal yang disebut dengan prinsip pengembangan media. Nah, prinsip ini kita singkat atau disingkat dengan sebutan visual. Apa itu visual? V yang pertama adalah visible. Artinya media atau materi yang kita buat itu harus mudah dilihat. Nah, karena kita nanti buatnya dalam bentuk video, misalnya kemudian kita taruh di dalam grup Facebook, maka itu menjadi media yang visible atau mudah dilihat. Kemudian yang kedua adalah interesting, menarik. Jadi bagaimana kita membuat media itu terlihat secara menarik. Kalau hanya audio saja, suara saja mungkin kurang menarik. Tapi kalau misalnya hanya gambar saja juga mungkin kurang menarik. Bagaimana kalau misalnya kita buat dengan atau dalam bentuk video misalnya. Video dengan gambar-gambar yang bagus, dengan suara yang jernih misalnya. Maka itu menjadi media yang menarik. Kemudian yang ketiga, S ini adalah simple. Simple itu artinya sederhana. Maksudnya sederhana itu bukan berarti kurang informasi atau sangat ramping, tetapi simple ini sederhana tetapi mengandung informasi yang padat. Nah, biasanya simple ini sangat bergantung pada desain atau rancangan yang dibuat. Kemudian U adalah useful. Isi dari media tersebut merupakan isi yang berguna atau bermanfaat. Jadi kalau temanya misalnya perilaku hidup sehat, bersih dan sehat, maka materinya juga bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat itu. Nah, itu tentu akan berguna atau bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian A itu adalah accurate. Ya, accurate itu artinya benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Materi yang tergantung dalam media pembelajaran itu harus benar gitu, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya bagaimana menurut sumber-sumber tentang perilaku hidup bersih dan sehat itu yang benar sesuai dengan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian itu dituangkan menjadi materi dari media pemberdayaan tersebut. Kemudian L itu legitimate, artinya masuk akal atau sah ya. Jadi materi yang ada di dalam media tersebut harus yang masuk akal dan itu betul atau sah gitu. Dan ya S yang terakhir adalah structure, artinya terstruktur. Materi dalam media pembelajaran itu harus disusun dengan baik, terstruktur, tersistematis dengan baik sehingga ketika kita melihat atau mempelajari materi itu mudah dipahami. Oke, lalu pertanyaannya adalah bagaimana membuat media atau materi untuk pemberdayaan ini yang memenuhi kriteria ini secara visual ini. Kita awali dengan membuat outline terlebih dahulu. Jadi sebelum membuat medianya, kita awali dengan membuat outline terlebih dahulu. Dalam membuat apa langkah-langkah dalam membuat outline ini? Yang pertama adalah menentukan judul. Judul tadi sudah kita tentukan di awal ketika kita menentukan program pemberdayaannya.
Misalnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Tujuan juga sama, tadi sudah ditentukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat misalnya. Kemudian yang ketiga adalah membagi. Jadi membagi konten itu menjadi 3 bagian ya. Membagi konten menjadi 3 bagian. 3 bagian itu adalah pembuka, kemudian isi, dan penutup. Nah, dari 3 bagian ini kemudian coba untuk mengembangkan isi dengan membuat subbab dari materi tersebut. Jadi isinya mungkin banyak ya. Dari persiapan, misalnya apa yang harus dilakukan, atau pengertian apa tentang perilaku hidup bersih dan sehat ini. Kemudian itu dibagi menjadi subbab-subbab. Nah, langkah berikutnya adalah menemukan poin dalam setiap subbab, menentukan poin dalam setiap subbab. Jadi dalam subbab-subbab tadi yang sudah dibuat, apa poin-poin penting dari bagian dari subbab tersebut. Kalau semuanya ini sudah dikerjakan, maka yang berikutnya adalah menyusun isi sesuai dengan urutan yang terstruktur atau tersistematis. Agar nanti ketika dipelajari itu mudah dimengerti, maka materinya itu kemudian disusun secara terstruktur dan sistematis. Mana yang harus disampaikan di awal, mana yang di akhir, kemudian urutannya seperti apa. Nah, untuk menggali poin-poin tadi dari subbab-subbab tadi, maka kita bisa menggunakan sebuah rumus, yaitu 5W1H. Jadi what itu apa, kemudian where di mana, kemudian when kapan, kemudian why mengapa, kemudian how ini bagaimana. Nah, setelah outline ini jadi, selanjutnya mengumpulkan bahan atau material. Jadi mengumpulkan bahan atau material ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi apa saja sih yang kita butuhkan untuk material dalam membuat media daring tadi? Ada 5 komponen ini yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah gambar. Jika kita membutuhkan gambar, jadi gambar-gambar sebagai ilustrasi atau sebagai materi dalam menyampaikan perilaku hidup bersih dan sehat misalnya, maka gambar-gambar itu kemudian kita kumpulkan terlebih dahulu. Nanti kita akan susun dalam membuat medianya. Kemudian yang kedua adalah video. Apakah ada material dalam bentuk video yang kita perlukan? Kalau ada, kemudian ini juga kita kumpulkan. Atau yang ketiga mungkin audio. Jadi kalau kita membutuhkan audio, nah audio juga sudah kita siapkan. Tapi kalau audionya belum ada, wah berarti harus rekaman dulu ya. Bisa. Nah, untuk bisa mengurutkan itu, kita butuh yang keempat adalah naskah. Naskah kita harus siapkan terlebih dahulu supaya nanti pada saat kita menyusun misalnya, atau pada saat kita membuat audio rekaman itu tidak bolak-balik karena kesalahan, karena sudah disiapkan dengan naskah yang betul. Kemudian bagian yang kelima adalah animasi. Apakah kita membutuhkan animasi? Animasi ini biasanya dipakai untuk ilustrasi. Jadi tidak hanya sebagai gambar yang bergerak saja, tapi bisa menjadikan ilustrasi ketika kita nggak dapatkan dari video misalnya. Sebagai contoh, animasi ini bagaimana kita melihat pergerakan darah di dalam tubuh misalnya. Nah, ini kan tidak mungkin kita syuting, kita dapatkan video tentang pergerakan darah di dalam, mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Nah, ini bisa diilustrasikan menggunakan animasi. Jika semua komponen material ini, baik gambar, video, audio, naskah maupun animasi ini sudah kita kumpulkan semua, maka kita siap masuk pada tahap selanjutnya, yaitu memproduksi media. Nah, dalam memproduksi media ini, membuat media ini ada beberapa tool yang bisa kita pakai. Ada 2 jenis kalau saya golongkan. Ada tool yang bisa kita pakai secara offline, artinya tidak harus connect dengan internet, atau tool yang kita pakai secara online, artinya harus terkonek dengan internet. Nah, tool yang bisa kita pakai secara offline ini ada
Microsoft PowerPoint, sebaiknya yang versi 2013 ke atas. Ini bisa kita pakai untuk membuat slide, kemudian kita mengekspor menjadi presentasi dalam bentuk video dengan narasi seperti yang sedang Anda lihat ini. Ini saya buat dari Microsoft PowerPoint. Atau tool yang kedua adalah Open Broadcasting Software. Jadi software open source itu artinya tidak harus berbayar ya untuk merekam screen. Jadi screen di dalam komputer itu bisa kita rekam menjadi video plus misalnya kalau kita ingin ada wajah kita sebagai presentator misalnya itu bisa kelihatan menjadi satu. Atau versi yang online ya. Versi yang online ini salah satunya adalah ada namanya Prezi, kemudian ada video script maupun ada Photon. Ketiga-tiganya merupakan software atau tool berbayar, bisa langganan, tetapi kita bisa pakai yang free trialnya untuk gratis ya. Jadi Prezi ini dipakai untuk membuat presentasi yang menarik. Jadi tampilan-tampilan atau gambar-gambarnya ini bisa sangat menarik. Kemudian dari situ kita juga bisa tambahkan audio presentasi juga. Kemudian kita bisa ekspor menjadi video dan langsung kita bisa submit ke Facebook ataupun ke YouTube. Yang kedua adalah video script ya. Untuk membuat video script ini aplikasi ini dipakai untuk membuat video animasi. Bentuknya bisa dalam bentuk desktop, tapi ketika kita akan menggunakan kita harus mendaftar dulu, sign up dulu ke videoscript.com, kemudian kita bisa gunakan aplikasi desktopnya. Dan banyak template disediakan secara online. Atau tool yang ketiga adalah Photon ya. Photon ini adalah tool yang dipakai untuk membuat video animasi juga, hampir sama dengan video script ya. Dan di sini banyak sekali template-template yang ada. Kita juga bisa membuat video animasi ataupun video presentasi. Hasilnya juga kita bisa ekspor dalam bentuk video, kemudian kita bisa posting ke YouTube maupun ke Facebook. Baiklah, itu adalah 5 tool yang bisa Anda gunakan untuk membuat atau memproduksi media untuk pemberdayaan ini. Nah, di dalam presentasi saya ini, saya ingin menyampaikan langkah-langkah untuk membuat atau memproduksi media menggunakan 2 buah tool. Yang pertama menggunakan Microsoft PowerPoint versi 2016, dan yang kedua menggunakan Photon. Tapi di dalam presentasi ini hanya langkah-langkahnya saja, tidak secara detail. Nanti saya akan posting video berikutnya yang secara detail bagaimana membuat video presentasi dengan PowerPoint dan bagaimana membuat video animasi melalui Photon. Nah, ini bagaimana caranya memproduksi media dengan menggunakan PowerPoint. Jadi yang pertama Anda harus buat dulu PowerPoint-nya. Dari materi Anda ini Anda sudah buat slide-slide-nya, kemudian sudah disusun dengan rapi. Kalau perlu animasi ya Anda sudah letakkan animasi. Jadi katakanlah PowerPoint Anda itu sudah siap digunakan untuk presentasi. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita memproduksi media dengan PowerPoint tersebut. Nah, jika presentasi Anda ini sudah jadi, Anda bisa klik record slideshow ya, seperti yang saya lingkarin warna merah, kemudian saya tandai dengan nomor 1, kemudian akan muncul kotak dialog record slideshow ya, yang saya tandai dengan warna merah dengan angka 2. Nah, itu ada tulisan start recording. Nah, di situ Anda bisa klik start recording untuk memulai presentasi, kemudian Anda juga memulai menjadi presenter dengan suara Anda. Nah, ini tampilan ketika presentasi itu jalan, kemudian di pojok kiri atas ada yang saya tandai ya dengan lingkaran merah, itu adalah kontrol di mana ketika merekam itu timingnya akan berjalan. Kemudian di situ ada tombol pause ya, pause presentasi. Pause ini dipakai misalnya kalau kita pada saat rekaman ini waktunya cukup panjang, kemudian kita perlu istirahat. Nah, ini bisa di pause dulu, kemudian kita istirahat sebentar, lah nanti di resume lagi untuk melanjutkan presentasi kita.
Nah, rekaman ini harus kita lakukan sampai dengan akhir slide. Jadi sampai dengan akhir slide ini akan terekam ke dalam sistem. Kemudian setelah selesai melakukan presentasi tadi, layar akan kembali kepada file di Microsoft PowerPoint. Nah, kemudian berikutnya kita melakukan ekspor apa yang barusan kita rekam ini untuk menjadi file video. Yang pertama, klik menu file yang ada di pojok kiri atas. Kemudian kita pilih ekspor seperti yang saya tandai lingkaran di sebelah kiri. Kemudian yang kedua, di sebelah kanannya dari menu ekspor ini kita pilih yang kedua, yaitu create a video. Ada beberapa bagian ketika kita melakukan create video. Yang pertama, di sebelah kanannya itu ada internet quality. Nah, kita bisa pilih yang high ini kualitas paling tinggi. Tentu saja akan menghasilkan gambar yang bagus tetapi kapasitasnya besar. Nanti akan cukup berat ketika harus diupload. Atau yang kedua, yaitu yang pilih yang internet quality. Nah, saya biasa menggunakan yang internet quality. Kemudian pilih yang internet quality, kemudian pilih use recorded timing and narasi. Jadi di bawahnya pilih use recorded timing and narasi. Kemudian bawahnya lagi ada second spend on each slide. Ini diubah menjadi 0 agar nanti ketika perekaman sesuai dengan narasi kita. Jika semua setting itu sudah dilakukan, baru paling bawah, paling terakhir adalah create video. Kotak dialog akan tampil untuk pembuatan video ini. Kita beri nama videonya apa, kemudian disimpan di mana. Jika kita sudah tentukan itu, kita bisa klik save. Nah, setelah Anda melakukan klik save, maka PowerPoint akan melakukan proses ekspor menjadi file tersebut. Ada progress bar di bagian bawah yang sedang berjalan. Nah, itu silakan ditunggu sampai dengan selesai. Jika proses ekspor itu sudah selesai, Anda bisa buka file video hasil ekspor tersebut, kemudian di-play. Bagaimanakah hasil video dari presentasi yang Anda lakukan. Nah, itulah langkah-langkah bagaimana kita memproduksi video hasil dari presentasi. Nah, apa yang Anda lihat sekarang ini dalam presentasi saya ini adalah contoh dari video yang dihasilkan melalui PowerPoint. Nah, begitulah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan ketika Anda ingin membuat materi untuk pemberdayaan share daring ini melalui Microsoft PowerPoint dengan membuat video. Itu adalah cara yang pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu membuat video animasi dengan Powtoon. Ini animasinya cukup menarik. Yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda membuka halaman web, yaitu www.powtoon.com. Kemudian kalau Anda belum punya akun, Anda bisa lakukan sign up di sana, mendaftar akun Anda. Tapi kalau Anda sudah punya, Anda bisa langsung pilih login saja. Kalau belum punya, Anda lakukan sign up, kemudian Anda memilih yang free trial jika Anda ingin menggunakan secara gratis. Tapi kalau Anda ingin yang berbayar, ya Anda bisa pilih yang Pro maupun yang Pro Plus. Di sini saya coba buka dengan akun free trial. Ketika Anda sudah terbuka, maka jendela atau halaman Powtoon akan terlihat seperti yang ada di layar ya. Sebelah kiri yang saya lingkari itu ada ada 3 menu, yaitu template, import file, dan blank. Template itu artinya kita akan membuat video animasi dengan template yang sudah disediakan oleh Powtoon. Atau yang kedua, kita bisa import file. Kalau kita punya video yang lain, kita bisa import kemari. Atau yang ketiga dengan blank. Blank itu artinya kita akan dikasih kertas kosong, kemudian kita buat sendiri, merancang sendiri apa yang akan kita bikin. Nah, pada kesempatan ini ya, silakan kita pilih yang template saja dulu, kemudian kita lihat seperti apa. Choose template, kita akan pilih template. Ada beberapa tema template ya. Sebelah kiri itu ada all template, kemudian sebelah kanannya ada template tentang marketing.
Atau sebelah kanannya lagi ada template tentang training, ada template tentang sales, ada template tentang explainer, bahkan juga ada template tentang education misalnya. Nah, di sini saya tetap mengambil contoh dari all template ini dan kemudian kita pilih salah satu template yang ada di bawah. Misalnya template yang dipilih adalah 5 tips atau 5 tips, ini bisa dipilih. Tentu saja karena tadi akun yang saya pakai adalah akun free trial, maka ketika kita milih template ini, ketika kita dekatkan mouse kita, itu akan muncul di situ kosong atau ada tulisannya Pro dan Pro Plus. Kalau ada tulisannya Pro atau Pro Plus, itu artinya template hanya bisa dipakai oleh akun yang berbayar, yang Pro atau Pro Plus tadi. Tapi kalau yang tidak ada tulisannya itu, nah akun yang free trial bisa pakai. Di sini misalnya contohnya adalah template yang 5 tips. Ketika itu akan muncul preview dari video 5 tip ini. Jadi kita bisa lihat dulu previewnya seperti apa sih animasi yang ada. Nah, itu akan muncul. Kalau itu sudah sesuai, misalnya kita bisa gunakan template itu. Di dalam kotak dialog itu ada tombol yang bertuliskan edit this template. Kita bisa klik itu, kita akan masuk kepada pengeditan dari template itu. Nah, dari template 5 tips yang kita pilih tadi, ya di sini tampilannya adalah di sebelah kiri yang saya beri kotak merah itu adalah slide, ya. Jadi slide yang ada pada template 5 tips. Kemudian sebelah kanan itu adalah lembar kerjanya. Itu adalah objek-objek yang bisa kita ganti. Karena kita sedang ngedit, maka kita hanya bisa mengganti saja. Di situ misalnya tulisan 5 tips to. Nah, ini kita bisa ganti. Caranya kita double klik aja di situ. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog sebelah kirinya. Itu kita bisa. Kalau kita ingin mengganti tulisannya, bisa langsung kita ketikkan di sana. Kalau kita ingin mengganti warnanya, kita bisa pilih color-nya. Tapi ini hanya bisa ngedit saja karena memang modenya mode edit. Kemudian di sebelah bawah kanan itu ada tombol kayak speaker. Itu speaker itu kalau ada semacam gambaran suaranya itu berarti di situ ada audionya. Nah, itu kita bisa klik dan kita bisa lihat audionya seperti apa. Karena ini edit mode, ya kita hanya bisa mengganti saja. Mengganti musiknya saja. Loh, kok semuanya mengganti? Ah iya, karena mode edit. Tetapi jika Anda ingin menambahkan, kita bisa ubah mode edit ini menjadi. Nah, Anda bisa menambahkan objek-objek yang masuk ke sini, teks dan lain sebagainya, kemudian mengatur pergerakannya, animasinya dan lain sebagainya. Anda bisa mencoba-coba di web tersebut. Jika file animasi ini Anda sudah sesuai seperti yang Anda inginkan, bagaimana langkah selanjutnya? Di bagian pojok kanan atas itu ada preview dan export. Ada tombol preview dan export. Silakan klik itu untuk menghasilkan preview. Jadi akan muncul jendela berikutnya yaitu preview ya, dari animasi yang telah dibuat. Nah, dalam preview ini kita bisa pilih dalam bentuk slideshow atau dalam bentuk movie. Kalau ingin menghasilkan video ya kita buat atau kita pilih dalam bentuk movie. Kemudian di sebelah kanannya ada tombol export. Kita bisa klik tombol export itu akan muncul kotak dialog export. Pada kotak dialog export ini akan muncul beberapa pilihan untuk export. Ya, yang pertama apakah untuk upload atau untuk download. Karena akunnya trial biasanya kalau untuk download ini MP4-nya tidak aktif, harus yang berbayar. Jadi PDF ataupun PPT. Kemudian kalau upload Anda bisa langsung pilih ke Facebook. Hasil videonya bisa kita langsung upload ke Facebook, bisa kita langsung upload ke YouTube, bisa juga kita ke Vimeo dan beberapa web yang lain. Atau kita ingin channel sendiri di player sendiri di webnya Powtoon, itu kita juga bisa membuat. Nah, ini merupakan langkah terakhir untuk menghasilkan sebuah video animasi dari Powtoon. Baiklah, jadi sudah ada dua yang bisa kita hasilkan. Yang pertama adalah video presentasi slide dari PowerPoint. Dan yang kedua
bisa jadi adalah video animasi dari Powtoon ini. Setelah kita memiliki media pembelajaran tadi, materi yang akan kita sampaikan kepada masyarakat, langkah berikutnya kita tinggal menyampaikan materi tersebut kepada masyarakat. Pertanyaannya, di mana kita akan menyampaikan itu atau wadahnya apa? Nah, di dalam pemberdayaan masyarakat secara daring ini kita akan menggunakan apa yang disebut dengan Facebook Group atau grup di dalam Facebook. Maka langkah yang ketiga adalah membuat grup Facebook sebagai channel FGD dalam pemberdayaan masyarakat. Bagaimana caranya membuat grup di Facebook, kemudian kita jadikan sebagai channel untuk forum diskusi dalam pemberdayaan masyarakat ini? Yang pertama, kita buka dulu Facebook, kemudian di sebelah bagian atas, sebelah kanan itu ada tulisan buat. Jadi kita klik tulisan buat itu, kemudian akan muncul beberapa pilihan. Ada halaman, ada iklan, kemudian ada grup, acara, dan tawaran marketplace. Nah, kita pilih yang grup. Akan muncul halaman pembuatan grup. Yang pertama adalah beri nama grup Anda. Di sini misalnya kelompok 1Z1 KKN 2D. Temanya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian tambahkan beberapa orang. Jadi kalau kita sudah memiliki target orang-orang yang akan kita tambahkan, kita bisa tuliskan nama-nama peserta yang menjadi target kita ini di dalam grup ini. Tetapi apabila belum ada, ya dibiarkan kosong terlebih dahulu, tidak apa-apa. Yang berikutnya adalah pilih privasi. Privasi ini ada dua, yaitu ada public dan privat. Privat itu mungkin hanya orang-orang yang tergabung saja yang bisa melihat, sedangkan publik itu bisa dilihat oleh semua orang nanti postingan. Jadi kalau privat itu postingannya hanya bisa dilihat oleh anggota grup saja. Tetapi kalau publik itu bisa dilihat oleh siapa saja. Nah, ini tetap pilih di publik. Kemudian yang kedua, kemudian yang bagian terakhir adalah sembunyikan grup. Ini juga akan ada terlihat atau sembunyikan, tetap pilih terlihat agar orang-orang dapat menemukan grup Anda ini. Kalau kita disembunyikan, nanti orang yang ingin bergabung nggak bisa lihat grupnya ada di mana. Ketika di set juga tidak terlihat, tapi dengan setting terlihat, maka di set itu juga nanti akan ketemu, jadi bisa ditemukan oleh orang-orang. Kalau sudah disetting semua, kemudian klik tombol buat. Kita akan masuk pada halaman berikutnya ya. Jadi begitu kita klik tombol buat tadi, grup sudah akan langsung terbuat. Nah, di sini di bagian ketiga adalah kita melakukan pengaturan grupnya. Pada bagian sebelah kiri terdapat menu grup secara umum, yaitu ada tentang, diskusi, anggota, acara, nonton bareng, moderasi grup, dan kualitas grup. Nah, ini adalah menu utama dari grup. Kemudian pada bagian sebelah kanan, itu bagian atas itu ada foto grupnya, nanti bisa ditambahkan foto grup. Di bawahnya ada 4 tombol, bergabung, notifikasi, bagikan, dan lainnya. Untuk melakukan pengaturan grup, ya klik tombol lainnya, kemudian pilih edit pengaturan grup. Nanti kita akan atur bagaimana grup itu bisa di setting. Kemudian yang berikutnya adalah sematkan ke pintasan. Artinya kalau kita sematkan ke pintasan, grup ini akan tampil di pintasan atau di halaman depan dari halaman Facebook kita. Sehingga ketika kita mengaksesnya cukup diklik dari sana. Oke, selanjutnya kita masuk pada edit pengaturan grup. Inilah yang akan tampil adalah seperti ini. Ya. Dalam melakukan pengaturan grup ini, halaman edit pengaturan grup ya akan muncul. Maka kita bisa scroll dari atas ke bawah. Ya. Dan kita perlu ubah beberapa peraturan penting. Yang pertama adalah persetujuan keanggotaan. Grup ini sebaiknya di-set persetujuan keanggotaan ini oleh
admin dan moderator, sehingga tidak terbuka untuk semuanya. Jadi siapa saja yang ingin bergabung harus mendapat persetujuan dari admin dan moderator. Kemudian pengaturan yang kedua adalah misalnya warna grupnya, label grupnya, lokasi misalnya bisa ditambahkan. Jadi Anda bisa melakukan pengaturan yang lain yang seperlunya. Tapi yang penting di sini pengaturan yang pertama adalah persetujuan keanggotaan, ini dilakukan oleh admin atau moderator. Kemudian yang kedua adalah jenis grupnya atau sifatnya harus publik supaya nanti bisa dilihat oleh semua orang. Jika sudah selesai melakukan pengaturan grup ini, maka grup Anda ini siap untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Anda siap untuk mengajak orang-orang bergabung menjadi bergabung di grup Anda ini. Langkah yang keempat adalah mensosialisasikan Facebook group yang telah Anda buat melalui sosial media. Jadi Facebook group untuk pemberdayaan secara daring yang sudah Anda buat ini disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka dapat mengikuti. Yang pertama adalah mempromosikan grup FB ini melalui Facebook itu sendiri. Pada halaman grup yang telah Anda buat itu, di bagian tengah ada 4 tombol ya, bergabung, notifikasi, bagikan, dan lainnya. Kita bisa klik pada tombol yang ketiga yaitu bagikan. Kemudian muncul kotak dialog bagikan. Pilihan yang pertama adalah nanti ini akan diposting di lini masa di tempat wall kita. Juga bisa dipilih di tempat wall teman kita misalnya, tapi sebaiknya di wall kita saja. Atau kemudian pilih juga kalau kita bergabung di satu grup Facebook yang lain, kita bisa memposting di grup tersebut. Jadi kita bisa pilih di grup mana yang akan kita posting. Kemudian bagian yang kedua, kita menuliskan kata-kata yang bersifat mengajak atau mempromosikan grup kita. Misalnya mari ikuti, misalnya kata-katanya adalah ayo bergabung di grup tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya, silakan bergabung. Itu adalah kata-kata untuk mengajak. Anda bisa melakukan kreasi sendiri ya dengan kata-kata itu. Jika sudah selesai, maka klik tombol posting yang ada di bawah. Sebelum diklik posting itu, perhatikan bahwa itu bentuknya adalah publik ya, supaya bisa dilihat oleh semua orang. Kemudian yang adalah mempromosikan grup Facebook kita melalui Instagram atau WhatsApp. Bagaimana orang-orang menemukan grup kita? Maka kita bisa mengcopy link yang ada pada URL bagian atas. Jadi ketika kita membuka grup kita, itu di URL bagian atas yang saya tandai kotak merah itu adalah URL link dari grup kita. Nah, itu bisa disalin atau di-copy. Kemudian kita bisa menyampaikan salinan link itu melalui grup WA, misalnya kalau kita punya WA dari orang-orang tertentu, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kita, maka kita bisa ajak mereka dengan membagikan link ini melalui WhatsApp. Atau yang kedua adalah kita mempromosikan lewat IG. Nah, untuk mempromosikan lewat IG ini kita perlu membuat semacam flyer atau pamflet tentang promosi grup kita ini. Kemudian pamflet itu kita bisa posting di Instagram kita. Jangan lupa untuk memberikan caption tentang sesuatu yang mengajak bergabung pada
grup ini, kemudian memberikan tagar ya, dan yang penting adalah mencantumkan link di caption kita itu. Link dari grup kita ini kita cantumkan di Instagram. Nah, itu 2 langkah untuk mempromosikan grup yang telah kita buat. Yang pertama kita promosikan melalui Facebook itu sendiri. Kemudian yang kedua kita promosikan melalui WhatsApp dan Instagram. Bagian yang kelima yaitu melakukan moderasi pada grup Facebook. Ketika kita sudah mempromosikan grup Facebook kita kepada masyarakat, orang lain ya, baik melalui Facebook itu sendiri, melalui WhatsApp ataupun melalui Instagram, orang-orang kemudian akan bergabung ke dalam grup kita. Nah, karena setting grup kita itu tidak bisa langsung masuk, artinya harus melalui persetujuan admin, maka kita harus melakukan moderasi pada grup Facebook kita. Bagaimana prinsip memoderasi grup Facebook kita ini? Tujuannya adalah agar grup kita menjadi hidup, terjadi diskusi yang baik antara kita sebagai pengusung program dengan masyarakat sebagai khalayak sasaran, sehingga terjadi transfer informasi yang baik dari pengusung program kepada khalayak sasaran. Lalu caranya bagaimana? Yang pertama adalah setujui permintaan keanggotaan dari pengguna FB yang meminta bergabung ke dalam grup. Tadi sudah saya sampaikan di awal sebelumnya bahwa setelah kita mempromosikan itu, orang-orang kemudian akan meminta bergabung ke dalam grup kita. Sementara grup kita ini kita set keanggotaannya harus melalui persetujuan admin. Maka setujuilah permintaan keanggotaan dari pengguna FB tersebut yang meminta bergabung. Di sini kita juga bisa memilah apakah seseorang itu memenuhi kriteria untuk menjadi member grup kita atau tidak. Jika tidak, maka kita tidak perlu memberikan persetujuan. Kemudian setelah kita berikan persetujuan, kemudian grup kita sudah memiliki member-member yang cukup untuk kita menjalankan program pemberdayaan. Berikutnya kita melakukan pretest dan post-test untuk mengukur keberhasilan program. Pretest ini kita lakukan sebelum kita menyampaikan materi dan kita melaksanakan diskusi tentang pemberdayaan ini. Pretest sebaiknya dilakukan terlebih dahulu. Kita minta anggota grup kita untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan. Nah, pretest post-test nanti kita akan bahas di bagian evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah memposting materi. Setelah dilakukan pretest, kemudian kita memposting materi. Materi juga sudah kita buat ya sesuai dengan pembahasan di depan. Kita sebaiknya sudah buat materinya yang akan kita daringkan, baik dalam bentuk video ataupun yang lain. Jadi kita mulai memposting materi yang telah kita buat tadi secara berjadwal. Kalau materinya ada beberapa, buat secara terjadwal. Setiap kali kita memposting materi, kita memberikan komentar atau ajakan berdiskusi kepada anggota grup. Misalnya kita melemparkan pertanyaan, apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini, apakah semua anggota grup sudah pernah melakukan ini, atau bagaimana menurut pendapat Anda mengenai cara-cara yang ditampilkan dalam video ini. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memancing untuk mendapatkan feedback dari anggota. Atau Anda bisa buat pertanyaan yang lebih menarik. Misalnya, setujukah Anda dengan apa yang disampaikan dalam video ini? Atau bagaimana menurut Anda? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memancing untuk terjadinya diskusi di dalam. Nah, sebagai admin atau sebagai penyedia materi dalam grup ini, maka sebaiknya Anda harus membalas setiap komentar yang keluar atau yang disampaikan dari anggota grup. Nah, ini prinsip-prinsip
yang harus dipegang ketika kita memoderasi grup Facebook, sehingga grup Facebook ini menjadi sangat optimal atau berjalan dengan baik untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Oke, jadi ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama adalah menyetujui permintaan anggota, dan kemudian yang kedua adalah membuat posting. Bagaimana menyetujui permintaan anggota? Pada halaman grup Anda sebelah kiri, menu sebelah kiri ada moderasi grup. Kemudian sebelah kanannya ada beberapa menu, ya, mulai dari aktivitas admin, topik untuk postingan, kemudian postingan terjadwal, dan lain sebagainya. Nah, ada menu yaitu permintaan anggota. Permintaan anggota ini akan menampilkan siapa saja anggota yang meminta untuk bergabung dalam grup ini. Nah, klik menu itu, kemudian sebelah kanannya akan tampil siapa saja anggota yang meminta persetujuan. Kebetulan di layar ini masih nol, tapi ketika Anda nanti buat grup dan ada banyak, itu akan ada daftarnya di situ. Nah, masing-masing anggota yang minta bergabung, Anda bisa setujui untuk bergabung. Begitu sudah disetujui, maka user tersebut sudah menjadi anggota dari grup yang Anda buat. Jika semua anggota sudah masuk, sudah disetujui semua, Anda siap untuk melanjutkan langkah berikutnya, yaitu membuat postingan. Bagaimana membuat postingan? Ya, masuk pada grup Anda, kemudian di sebelah kiri itu ada menu diskusi. Nah, itu bisa diklik menu diskusi. Sebelah kanan itu akan muncul wall untuk menyampaikan postingan. Di situ ada tulis sesuatu. Nah, Anda bisa mulai menuliskan postingan yang pertama di situ. Materi yang pertama Anda bisa menyebut misalnya, inilah cara untuk, atau ini panduan untuk panduan perilaku hidup bersih dan sehat misalnya. Kemudian Anda bisa memasukkan foto atau video. Atau bahkan Anda juga bisa melakukan siaran langsung. Nah, Anda pilih mana yang sesuai. Kemudian setelah Anda pilih mana materi yang akan diposting, berikutnya klik tombol posting yang ada di bawah. Secara otomatis materi dan tulisan yang ingin Anda posting akan tampil di wall. Nah, dari situ Anda bisa memulai moderasi dengan melemparkan pertanyaan atau komentar-komentar di grup ini untuk ditanggapi oleh anggota grup yang lain. Baiklah, saya berharap Anda sudah mulai memahami langkah nomor 1 sampai dengan langkah nomor 5. Dan yang terakhir adalah langkah yang ke-6, yaitu melakukan evaluasi pemberdayaan. Ketika Anda sudah mulai membuat materi, kemudian memposting di dalam grup, memoderasi grup, akan terjadi komunikasi yang timbal balik. Komunikasi yang baik antara pengusung program, Anda sebagai pengusung program, dengan masyarakat sebagai khalayak sasaran di dalam grup tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, apakah program yang Anda jalankan ini cukup optimal atau tidak? Terjadi peningkatan atau tidak pada khalayak sasaran? Maka perlu evaluasi pemberdayaan. Tujuan dari evaluasi pemberdayaan ini adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan program. Tadi sudah saya sampaikan bahwa contohnya adalah melakukan pretest dan post-test pada kegiatan penyuluhan atau pelatihan. Jadi kalau misalnya Anda membuat program penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, maka diukur bagaimana peningkatan masyarakat sebelum mengikuti program ini dan setelah mengikuti program ini. Maka lakukan tes sebelum dan sesudah, yaitu dengan memberikan pretest dan post-test. Pretest diberikan sebelum program dijalankan, kemudian post-test diberikan sesudah program dijalankan. Pretest dan post-test merupakan tes yang berisi pertanyaan yang sama. Perbedaannya adalah pretest disampaikan sebelum pelaksanaan penyuluhan atau pelatihan, sedangkan post-test disampaikan setelah pelaksanaan penyuluhan atau pelatihan. Kemudian hasil dari kedua tes ini dibandingkan untuk mengetahui apakah ada peningkatan atau tidak pada khalayak sasaran. Nah, kita memerlukan instrumen untuk melakukan pretest dan post-test ini.
Instrumen tersebut dapat dibuat menggunakan Google Form. Setelah kita membuat pretest dan boss test menggunakan Google Form, kemudian link dari Google Form tersebut ya disampaikan kepada sasaran yang menjadi anggota pada grup Facebook. Bagaimana caranya untuk membuat Google Form? Yang pertama, silakan buka situs ya, dengan alamat forms.google.com. Tentu saja pastikan Anda sudah login dengan akun Google Anda. Tampilan akan langsung menuju pada Google Form, kemudian klik blank lalu memilih template. Ketika Anda memilih blank akan langsung tampil tampilan seperti yang ada di layar ini. Bagian A itu adalah judul form. Anda perlu menuliskan judul form, misalnya pretest, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian pada bagian B itu adalah pertanyaan nomor 1. Jadi pertanyaan nomor 1. Apa pertanyaannya? Contoh misalnya, apakah Anda sudah tahu apakah Anda sudah mengerti singkatan dari PHBS misalnya, perilaku hidup bersih dan sehat. Apakah Anda sudah pernah mendengar istilah itu? Atau apakah Anda sudah paham tentang perilaku hidup bersih dan sehat? Itu adalah pertanyaannya. Kemudian bagian C itu adalah jenis jawabannya. Bisa jawaban. Itu kalau diklik akan muncul beberapa pilihan. Bisa short answer, jadi jawaban singkat. Bisa jawaban dalam bentuk paragraf. Atau multiple choice. Multiple choice itu pilihan ganda. Atau checkbox dengan jawaban beberapa pilihan. Atau drop down juga pilihan. Atau mengunggah file. Nah, silahkan dipilih mana yang cocok. Nah, ketika Anda memilih multiple choice, maka di bagian D itu akan ada beberapa pilihan. Pilihan 1, pilihan 2. Anda bisa, itu di situ tersedia 1. Kalau ingin 2 pilihan, ya add others, nanti ada pilihan kedua. Dan menambahkan lagi. Jika jawabannya sudah ditambahkan, pada bagian E itu ada tanda required. Required itu artinya harus diisi atau tidak. Jadi ketika pilihannya required, maka itu harus diisi. Ketika tidak, ya ketika required itu aktif berarti itu harus diisi, ketika tidak aktif berarti boleh dikosong. Kemudian pada bagian F itu untuk menambah pertanyaan. Di sini ini yang terlihat baru satu pertanyaan. Nanti kalau satu sudah dibuat, kalau menambah pertanyaan kedua maka klik tanda plus yang saya tandai dengan huruf F. Mau berapa pertanyaan? Nah, itu silakan disesuaikan dengan bagaimana Anda akan melakukan evaluasi. Kemudian G itu ada tombol trash ya untuk menghapus pertanyaan. Jadi kalau misalnya berlebih pertanyaannya bisa dihapus di situ. Nah, silakan tambahkan beberapa pertanyaan sesuai dengan yang Anda perlukan. Selanjutnya adalah jika semua pertanyaan ini sudah selesai, misalnya ada 5 pertanyaan, Anda sudah membuat 5 pertanyaan beserta dengan pilihan jawabannya, maka selanjutnya Anda bisa melihat terlebih dahulu sebelum kemudian itu dibuat atau di preview. Untuk melihat hasil sementara dari form yang kita buat, di menu bagian atas sebelah kanan itu ada ikon gambar mata ya, yang saya lingkari dengan angka 1. Nah, itu tombol untuk melihat preview dari form yang kita buat. Anda bisa klik tombol itu untuk melihat hasil form yang dibuat seperti apa. Kemudian jika sudah sesuai, maka sebelah kanannya ada tombol send. Ada tombol send, nah ini bisa diklik, kemudian akan muncul kotak dialog send form. Apakah Anda akan mengirim ke email? Itu kalau Anda ingin kirim ke email, maka Anda bisa klik di collect email address. Apakah nanti orang yang mengisi form itu juga akan dikirim emailnya apa. Kemudian kalau Anda hanya memerlukan linknya, maka Anda bisa klik nomor 4, itu ada tanda button link.
link yang muncul adalah link yang masih panjang. Jadi kalau Anda menginginkan link yang lebih pendek, bisa dicentang di lingkaran yang nomor 5, yaitu shorten URL. Nah, di sini akan menghasilkan link yang lebih pendek. Kemudian yang keenam, yaitu dengan klik tombol copy. Maka Anda sudah mendapatkan link dari Google Form ini. Nah, link tersebut bisa Anda kirimkan kepada khalayak sasaran yang menjadi anggota di grup Facebook Anda. Dari situ Anda akan memperoleh pretest dan post-test. Oke, demikianlah dari saya mengenai pemberdayaan masyarakat secara daring melalui sosial media. Terima kasih, silahkan subscribe channel saya ini. Nanti untuk mengikuti video-video selanjutnya, seperti video bagaimana membuat media pembelajaran dari PowerPoint, ataupun video bagaimana membuat animasi pembelajaran menggunakan foto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.